Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas panduan resmi tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SMP dan MTS. Tujuannya apa? Simple aja, biar kita semua, ya mulai dari pemerintah, sekolah, sampai siswa, punya pemahaman yang sama tentang asesmen ini. Nah, biar pembahasannya runut, kita akan ikuti agenda ini. Anggap aja ini peta jalan kita untuk memahami semuanya, mulai dari kenapa TKA ini ada, sampai apa dampaknya buat kita. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa sih kita butuh asesmen baru? Nah, masalah utamanya adalah gimana caranya membandingkan kemampuan siswa secara adil kalau standar penilaian di tiap sekolah itu bisa beda-beda. Ini tantangan besarnya. Coba deh bayangin skenario ini. Ada dua siswa, sebut saja siswa A dari sekolah X dan siswa B dari sekolah Y. Keduanya sama-sama dapat nilai matematika 85 di rapor. Pertanyaannya simpel tapi penting banget. Apakah angka 85 itu punya bobot yang sama? Apa kita yakin kemampuan mereka benar-benar setara? Kan kita tahu, standar guru, cara mengajar, dan tingkat kesulitan ujian di setiap sekolah itu bisa jadi sangat berbeda. Nah, inilah masalah keadilan yang coba dijawab oleh TKA. Nah, dari masalah tadi, muncullah solusi resmi yang ditawarkan, yaitu tes kemampuan akademik, atau yang kita singkat jadi TKA. Jadi, apa itu TKA? Kata kuncinya cuma satu, tes standar. Artinya, tes ini dirancang dengan standar yang sama untuk semua orang, sehingga skor yang dihasilkan itu objektif. Tujuannya ya agar kemampuan siswa dari sekolah manapun bisa dibandingkan secara fair dan adil. Dan ini yang menarik, ternyata tujuan TAK itu nggak cuma buat seleksi masuk sekolah loh, fungsinya jauh lebih luas. TAK ini juga jadi alat buat memetakan dan menjamin mutu pendidikan, jadi contoh penilaian yang berbasis Higher Order Thinking Skills atau HOTS buat para guru, dan bahkan bisa dipakai untuk mengakui hasil belajar dari jalur non-formal. Keren kan? Oke, sekarang kita intip isinya. Apa aja sih yang sebenarnya bakal diujikan dalam TKA untuk level SMP atau MTS ini? Yuk kita lihat detailnya. Ternyata, fokusnya hanya pada dua mata uji utama, Bahasa Indonesia dan Matematika. Kenapa dua ini? Karena keduanya dianggap sebagai fondasi paling dasar yang penting banget untuk bisa menguasai semua ilmu pengetahuan lainnya. Eits, jangan kira soalnya cuma pilihan ganda biasa yang tinggal pilih satu jawaban. Bentuk soalnya dibuat lebih beragam untuk menguji penalaran. Ada pilihan ganda kompleks, di mana jawabannya bisa lebih dari satu, sampai soal yang meminta siswa mengevaluasi setiap pernyataan, misalnya dengan memilih benar atau salah. Yuk kita bedah satu persatu, mulai dari bahasa Indonesia. Di sini fokus utamanya adalah pada skill yang paling fundamental, yaitu kemampuan memahami bacaan. Jadi, ada 3 level pemahaman yang diukur. Level dasar itu pemahaman tekstual, di mana siswa harus bisa nemuin informasi yang tertulis jelas di teks. Naik satu tingkat, ada pemahaman inferensial, yaitu kemampuan menyimpulkan sesuatu yang nggak ditulis secara langsung. Dan yang paling tinggi, evaluasi dan apresiasi, ini level di mana siswa diharapkan bisa menilai gagasan dan merespon isi teks secara kritis. Oke, setelah bahasa, kita lanjut ke matematika. Asesmen ini bukan cuma soal jago ngitung ya, tapi lebih ke kemampuan menggunakan logika dan nalar untuk memecahkan masalah. Biar komprehensif, cakupan materinya luas banget. Ada 4 domain utama yang diuji, mulai dari bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, sampai ke data dan peluang. Semuanya dirancang untuk melihat seberapa jauh kemampuan siswa dalam bernalar secara kuantitatif dan menyelesaikan masalah. Terus, apa artinya semua ini buat kita, buat siswa, guru, dan orang tua? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat dampak dan peran TKA dalam gambaran yang lebih besar. Nah, ini bagian yang paling krusial dan harus kita semua pahami baik-baik. Ini kutipan langsung dari peraturannya. TKA itu bukan penentu kelulusan siswa. Sekali lagi, bukan penentu kelulusan. Jadi, fungsi TKA itu apa dong? Anggap saja TKA ini sebagai alat untuk memetakan kualitas pendidikan dan sebagai instrumen seleksi yang lebih adil. Soal penentuan kelulusan siswa, itu sepenuhnya tetap menjadi wewenang guru dan sekolah masing-masing. Pada akhirnya, kerangka asesmen yang kita bahas ini adalah panduan resmi untuk semua pihak. Tujuannya adalah untuk menyamakan frekuensi antara kementerian, Pemda, sekolah, dan juga siswa, biar semuanya berjalan di jalur yang sama dan saling paham. Pembahasan kita ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk direnungkan bersama. Setelah kita punya data dari TKA, langkah selanjutnya apa? Bagaimana kita bisa memanfaatkan data ini, bukan cuma untuk seleksi,
tapi untuk benar-benar mendorong peningkatan kualitas belajar bagi setiap murid di seluruh Indonesia.